Selanjutnya, alat untuk mengukur besaran turunan luas. Untuk mengukur luas benda yang teratur, ada persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Kita bisa menggunakan rumus matematika yang sudah kita pelajari. Masih banyak lagi ya. Oke, lalu untuk benda yang tidak teratur. Nah, contohnya seperti ini. Bagaimana cara menentukannya? Kita bisa menggunakan bantuan kertas kotak. Jika satu kotak mewakili 1 cm persegi, maka yang kita hitung adalah hanya yang lebih dari setengah luas kotaknya. Oke, kita hitung setengah luas kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sedangkan untuk ini dan ini karena kurang dari setengah, ini tidak perlu kita hitung. Baik, tadi kita dapat hitungannya 14 kotak. Karena satu kotak mewakili 1 cm persegi, maka taksiran luasnya adalah 14 cm persegi. Sekarang kalau mau mengukur besaran turunan volume, sama seperti mengukur atau menentukan luas untuk benda teratur. Kita sudah mengenal balok ya. Nah, untuk menghitung volume balok kita bisa menggunakan persamaan matematika, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Contoh lagi kubus, kita sudah hafal S pangkat 3. Masih banyak lagi benda-benda yang lainnya. Untuk benda yang tidak teratur, kita bisa menggunakan bantuan gelas ukur. Mula-mula diisi air dulu. Kita baca skalanya. Kalau sekian 50, sini 100, berarti skala ini yang terbaca adalah 40 cm kubik. Kemudian benda yang ingin kita ukur kita masukkan. Setelah dimasukkan ternyata airnya menjadi terbaca di situ 90 cm kubik. Kalau begitu berarti untuk volume benda itu sama dengan 90 cm kubik dikurangi 40 cm kubik, sehingga kita peroleh hasilnya 50 cm kubik. Cukup mudah ya adik-adik ya untuk menentukan volume. Dan mari kita belajar untuk konversi satuan. Untuk mengkonversi satuan, adik-adik masih ingat pelajaran di SD yang seperti ini? Nah, ini kita gunakan lagi. Kalau turun berarti dikalikan 10, kalau naik berarti dibagi 10. Oke, ini sudah masuk ke SMP. Jadi adik-adik mulai menggunakan 10 pangkat ya. Contoh, 10 itu nilainya sama dengan 10 pangkat 1. 100 sama dengan 10 pangkat 2. 0,1 berarti ini 1/10 itu sama saja dengan 10 pangkat negatif 1. 0,01 1/100 itu sama saja dengan 10 pangkat min 2. Berarti kalau naik ini sama aja 10 pangkat min 1. Naik 2 kali 10 pangkat min 2. Naik 3 10 pangkat min 3. Ya, kita lihat 5 km berapa meter? Dari kilo ke meter 1, 2, 3. Turun 3 berarti hasilnya 5 kali 10 pangkat 3. Atau boleh ditulis 5.000 meter. Kemudian dari
sentimeter. Naiknya 2. Boleh kita tulis 5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian dari gram ke kilogram sama aja meter ke kilometer ya, berarti naiknya juga 3. 10 pangkat min 3. Waktu setengah jam berapa skon? Kita tahu 1 jam itu 3600, berarti ini 1800. 2 menit berarti 120 skon. Dikasih tahu ya konversinya ya. Oke, satuan astronomi ini digunakan untuk menentukan jarak di antar benda di luar angkasa. 150 juta kilometer, atau boleh saya tulis 150 kali 10 pangkat 6 meter. Maksud saya kilometer. Oke, sekarang konversi satuan untuk besaran turunan. Contohnya di sini gram per sentimeter kubik berapa kilogram per meter kubik. Dari gram ke kilogram, gram kilogram naiknya 3 kali, berarti 1 kali 10 pangkat min 3 per senti ke meter naik 2, tapi ini kubik, jadi 10 pangkat min 6, sehingga kita dapatkan 10 pangkat min 3 dikalikan min, kalau pindah ke atas jadi positif. Lalu ini tinggal kita jumlahkan saja dikali pangkatnya. Oh, berarti 10 pangkat 3 sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Oke, jadi langsung dipahami aja bahwa 1 gram per sentimeter kubik itu akan sama dengan 1000 gram 1000 kilogram. Nih, 1 gram per sentimeter kubik sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Oh, kalau begitu 0,8 gram per sentimeter kubik dijadikan kilogram per meter kubik, hanya tinggal dikalikan 1000. 0,8 dikalikan 1000 hasilnya 800. Berikutnya, untuk satuan kecepatan atau kelajuan, kilometer per jam kita ubah ke meter per sekon. 36-nya tetap kita tulis dulu, lalu kita kalikan. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Kita tulis 1000, lalu dibagi 1 jam itu 3600. Kita tulis di sini 1 jam 3600. Yang bisa dicoret kita coret saja, 36 kita sederhanakan 000. Oke, jadi kita dapat hasilnya adalah 10 meter per sekon. Kalau 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per sekon, maka kita bisa menentukan kalau 72 kilometer per jam, ini sering adik-adik lihat di speedometer ya, berapa meter per sekon, tinggal kita konversikan aja. 36, 10, 72 itu 2 kalinya. Oke, berarti di sini juga 2 kalinya, 2 kali 10 hasilnya adalah 20 meter per sekon. Kita lanjut untuk pembahasan di buku BSE IPA kelas 7 halaman 29. Ya. Lakukanlah pengubahan satuan di bawah ini, mililiter ke liter. Adik-adik kalau sudah hafal pakai ini nggak apa-apa, pakai ini saja. Dari mililiter ke liter ini sama aja, boleh kita ubah belakangnya ya. Yang penting kita lihat ini, mili ke liter, berarti di sini naiknya 3 kali. Karena naiknya 3 kali berarti dibagi 2500 ya. Naik 3 berarti dibagi. Yang suka dibagi boleh dibagi karena kebetulan ini angkanya besar ya. Dibagi 1000 itu juga nggak apa-apa. Berarti sama dengan 2,5 liter. Kalau yang sukanya pakai 10 pangkat juga boleh.
Yuk kita lanjut. 4 km berapa sentimeter? Kita cek turun berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 kali, berarti 4 kali 10 pangkat 5. Atau boleh ditulis 400.000 cm. Kemudian 2 kg berapa miligram? 1, 2, 3. Kalikan 3. 2 kali 10 pangkat 3 maksud saya ya, bukan 2 kali 3, 6. 2 kali 10 pangkat 3 berarti 2000 miligram. Untuk nomor 5, pilihlah satuan panjang yang tepat untuk menyatakan hasil pengukuran benda-benda di bawah ini. Tebal kertas. Tebal kertas ini kita gunakan alat yang dinamakan dengan mikrometer skrup. Ya, ini sekalian saya tuliskan alatnya. Mikrometer skrup. Oke. Nah, berapa untuk mikrometer skrup? Lupa atau ingat tadi ya di depan ya. Oke, jawabannya berapa? Berarti tebal kertas itu kita gunakan satuan milimeter. Kemudian lebar ruangan kelas. Lebar ruangan kelas berarti bisa kita gunakan roll meter. Ini satuannya meter. Ruang kelas kalian ukurannya misal 5 meter kali 5 meter gitu ya. Jarak antar dua kota ini dinyatakan dengan kilometer. Sedangkan jarak antara bumi dan Pluto jauh sekali. Ingat, untuk luar angkasa kita gunakan satuan astronomi atau SA.